Shalom keluarga damai, saat ini kita telah masuk di bulan yang terakhir di tahun 2021 yaitu bulan Desember. Dan di masa ini kita juga merayakan momen Advent. Bagaimana saat ini kita bersama-sama sedang menyambut, mempersiapkan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang boleh membukakan kepada setiap kita bahwa siapa Tuhan di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami rindu Tuhan untuk semakin mengenal dan melihat siapa Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu kami merindukan firman-Mu, kami membutuhkan petunjuk-Mu di dalam kehidupan kami yang boleh semakin membukakan mata iman kami untuk melihat Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 29 hingga 32. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-29 dan 32 saja. LAI memberikan judul perikop ini adalah Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat, mereka menghendaki suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Ayat 32, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Keluarga damai, ketika berbicara tentang tanda, pernahkah Anda meminta tanda kepada Tuhan? Entah pada waktu itu Anda memintanya dalam rangka Anda ingin dikonfirmasi sesuatu dari Tuhan atas apa yang Anda minta atau Anda mohonkan kepada Tuhan. Atau mungkin Anda meminta tanda pada waktu itu dalam rangka Anda ingin Tuhan meneguhkan sesuatu bagi Anda. Keluarga damai, di dalam perikop bacaan kita hari ini, Lukas 11, dikatakan orang-orang Israel yang waktu itu mengerumuni Tuhan Yesus, orang-orang ini pun juga adalah orang-orang yang meminta tanda kepada Tuhan. Akan tetapi Yesus mengecam orang-orang itu. Bahkan Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat karena mereka menghendaki suatu tanda. Keluarga damai, apakah salah jikalau meminta tanda kepada Tuhan? Keluarga damai, kita dapat melihat mengapa Yesus mengecam angkatan atau orang-orang Israel pada waktu itu ketika mereka meminta tanda. Kita dapat melihat dari bacaan yang sebelumnya dari Lukas 11, mulai ayat yang ke-14. Apa sih yang Yesus lakukan pada waktu itu? Ternyata kita dapat mendapati bahwa baru saja Yesus mengusir setan dari seorang yang sedang bisu. Dan ketika setan itu keluar, dikatakan di ayat yang ke-14, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus sebenarnya sudah memberikan suatu tanda yang lebih ajaib waktu itu. Bagaimana Tuhan mengusir setan dan setan itu keluar dan orang yang awalnya bisu dia dapat berkata-kata. Dan bahkan hal itu merupakan satu peristiwa yang sangat mengherankan bagi orang banyak. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-16 dari Lukas 11, setelah peristiwa Yesus mengusir setan dari orang bisu itu, dikatakan ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Keluarga damai, bukankah suatu hal yang keterlaluan? Baru saja Yesus memberikan suatu tanda yang luar biasa, tetapi ada lagi orang yang masih bahkan minta tanda untuk mencobai Yesus. Untuk dia masih tidak bisa melihat siapa Yesus yang sesungguhnya ketika Yesus itu berhasil mengusir setan. Dan ini merupakan satu peristiwa yang berulang kali terjadi di dalam kehidupan orang Israel pada masa itu. Contohnya saja kita juga dapat melihat di dalam Yohanes di pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus menyatakan suatu tanda, yaitu bagaimana dia memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan roti yang tersisa adalah 12 bakul keranjang. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 30
Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Keluarga damai, lagi-lagi ini suatu hal yang sungguh keterlaluan. Baru saja Yesus melakukan suatu tanda yang besar, yang luar biasa, seharusnya dapat membukakan seseorang dengan jelas untuk melihat bahwa Yesus ini loh adalah Tuhan, karena dia dapat melakukan sesuatu yang luar biasa yang nggak mungkin itu hal yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kita dapat melihat orang-orang itu masih saja datang kepada Yesus dan berkata, tanda apa yang dapat engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Keluarga damai, kepada orang-orang yang demikian Yesus berkata, angkatan ini sungguh adalah angkatan yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang degil hatinya, yang menutup rapat-rapat mata hatinya untuk melihat bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan. Mereka tidak mau menerima bahwa Yesus sungguh adalah Mesias yang sedang mereka nanti-nantikan pada masa itu. Karena itu Yesus berkata, kepada mereka ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Keluarga damai, tentunya kita mengingat peristiwa bagaimana tentang kisah seorang yang bernama Nabi Yunus. Bahwa Yunus ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan kepada suatu kota yang bernama kota Niniwe. Bagaimana orang-orang di Niniwe ini terkenal sebagai orang-orang yang begitu jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun ketika Yunus diutus oleh Tuhan untuk menyerukan seruan pertobatan kepada bangsa ini, orang-orang Niniwe ini mau bertobat. Karena itu Yesus berkata, yang datang di sini loh, di ayat yang ke-32. Yang sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Dan tanda-tanda yang diberikan kepada angkatan ini adalah tanda-tanda yang luar biasa, tanda yang melebihi seharusnya seruan pertobatan Yunus pada waktu itu. Tanda-tanda yang memperlihatkan dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Sang Mesias. Karena itu jikalau engkau masih tidak bisa percaya, itu sungguh keterlaluan. Keluarga damai, saat ini mungkin kita yang baca perikop ini kita akan bilang, iya ya, orang Israel itu sungguh keterlaluannya, nggak bisa percaya pada Tuhan, kepada Yesus waktu itu bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun jikalau kita merefleksikan di dalam kehidupan kita saat ini, bukankah kita ini justru adalah orang-orang yang bahkan lebih daripada orang Israel pada masa Lukas 11 ini ditulis? Bukankah kita ini anak-anak Tuhan yang juga sudah mendapatkan tanda yang jauh lebih lengkap daripada orang-orang Israel waktu itu? Orang-orang Israel di dalam Lukas 11 ini adalah orang-orang yang melihat serangkaian mujizat atau tanda yang dilakukan oleh Yesus di dalam satu peristiwa masa kehidupan Yesus. Namun bukankah kita, anak-anak Tuhan di masa kini, kita justru sudah melihat seluruh karya peristiwa kehidupan Yesus. Bahkan serangkaian karya penebusan itu sudah kita lihat, sudah kita dapatkan melalui firman Tuhan. Kita justru mendapatkan suatu tanda yang jauh lebih lengkap pada masa kini. Karena itu keluarga damai, masihkah kita meragukan Yesus sebagai Tuhan, Sang Mesias di dalam kehidupan kita? Sang Mesias yang tidak hanya dia membebaskan hidup kita dari dosa-dosa, tetapi Sang Mesias yang menjadi sumber pengharapan di dalam keseluruhan kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, permasalahan, hal yang mungkin membingungkan kita, hal yang begitu berat dalam kehidupan kita, masihkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang masih memerlukan suatu tanda dari Tuhan? Keluarga damai, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan tanda yang demikian lengkap melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan di dalam kehidupan kita, Sang Mesias yang sejati yang telah membebaskan hidup kita dari belenggu dosa. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang hidup dengan penuh pengharapan. Orang-orang yang hidup tidak lagi terus-menerus meragukan siapa Tuhan ketika kita dilanda pergumulan atau permasalahan dalam hidup kita. Biarlah hidup kita saat ini sungguh-sungguh
menyatakan bahwa kita memiliki Tuhan yang telah membebaskan hidup kita dari segala dosa-dosa kita, dari segala pergumulan yang terberat di dalam kehidupan kita, yaitu kematian yang kekal. Marilah kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam pengharapan yang sejati, bahwa sungguh Yesus Tuhan telah menjadi Yesus yang membebaskan hidup kita. Mari saat ini saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh adalah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Engkaulah Mesias yang telah membebaskan hidup kami Tuhan dari kesia-siaan. Hidup kami menjadi hidup yang berharga. Hidup yang seharusnya kami dapat pergunakan untuk kembali memuliakan Tuhan, mempersembahkan setiap hal yang dapat kami lakukan untuk memuliakan, untuk melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh terus mengingat Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, yang jauh lebih besar dari setiap hal pergumulan permasalahan yang ada di dalam hidup kami. Sehingga dalam hidup kami sehari-hari sungguh kami dapat terus-menerus memandang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi sumber semangat, sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.